Desa edisi Rabu 16 Juni 2021, kami kembali hadir dengan topik pembahasan teknik budidaya tanaman areng. Bagaimana memilih bibit tanaman areng yang baik, dan di ujung kamera Zoom kami sekarang berkomunikasi menggunakan aplikasi Zoom ya, bersama narasumbernya Mbak Uyun Tamrin, Eshut Penyuluh Kehutanan Muda dari Dinas Kehutanan Provinsi, kemudian juga perwakilan dari KPH Sawito ya, Kabupaten Pindrang. Kami langsung saja menyapa Mbak Uyun. Mbak Uyun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uyun bisa mendengarkan suara kami, Mbak Uyun? Mbak Uyun bisa dengarkan suara kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mikrofon saya tadi ternyata tersilent ya. Saya mohon maafin ya Mbak Uyun. Iya, Baik, Mbak Uyun, kita masih lanjut lagi tentang teknik budidaya tanaman areng. Kali ini kita membahas tentang bibit ya, seperti yang dijanjikan di hari Senin kemarin. Mungkin ada gambaran tentang bibit yang unggul, yang baik untuk memilih bibit terbaik dari tanaman areng itu seperti apa, Mbak Uyun? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, segala puji kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa berjumpa kembali dalam program acara Kiprah Desa pada malam hari ini. Kembali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala RRI Makassar beserta seluruh kru, terkhusus buat Ibu Emi yang sudah memfasilitasi. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan ikut bergabung pada acara kami di malam hari ini. Baik, seperti janji kami sebelumnya, pada session ini kita akan membahas tentang teknik budidaya aren. Tetapi sebelumnya, sebagai pendahuluan, saya ingin memberikan informasi tentang deskripsi dari tanaman aren ini. Ya, jadi tanaman aren ini termasuk suku pinang-pinangan. Kemudian batangnya itu tidak berduri, tidak bercabang, tingginya bisa mencapai 25 meter ya, dengan diameter sekitar 65 cm. Kemudian tanaman ini mirip dengan pohon kelapa. Bedanya, kalau pohon kelapa itu batangnya bersih, sehingga pelepah daun yang sudah tua itu mudah lepas. Kalau pohon aren, batangnya itu bisa dibilang kotor, ya, karena terbalut dengan ijuk, sehingga pelepah daun yang tua itu sulit diambil atau lepas dari batangnya. Tangkai daun aren biasa mencapai 1,5 meter. Layan daun panjangnya bisa juga mencapai 1,45 cm dengan lebar 7 cm. Dan bagian bawah daun itu biasanya ada lapisan lilin. Ya, itu sekilas tentang deskripsi dari tanaman aren, Mbak. Ya, pemirsa dimanapun berada. Kemudian kita beralih ke tempat tumbuh. Jadi tempat tumbuh aren ini ya. Aren ini bisa tumbuh pada ketinggian 0 hingga 1.400 meter dari permukaan laut. Tetapi paling baik pertumbuhannya di wilayah yang memiliki ketinggian 500 hingga 700 meter dari permukaan laut. Ya. Kemudian curah hujan yang dibutuhkan dari tanaman aren ini ya kurang lebih 1.200 mm per tahun ya, dengan iklim sedang dan basah. Sebenarnya tanaman aren ini tidak membutuhkan tanah yang khusus sebagai tempat tumbuh. Ya, ini terbukti dari persebarannya hampir di seluruh wilayah Nusantara terdapat aren. Ya. Seperti itu, Mbak.
pemirsa. Kemudian kita lanjut ke Kemudian kita lanjut ke teknik uh, budidaya. teknik budidaya. Tentunya ini adalah Inti dari session Iya. pada malam hari ini. Jadi untuk memilih benih yang untuk baik, memilih tentu benih kita yang baik, tentu kita pertama pertama hal hal yang yang harus harus kita kita perhatikan perhatikan adalah adalah memilih pohon induk, ya, pohon induk yang unggul. Bagaimanakah cara memilih pohon indukan yang akan kita jadikan sebagai sumber benih? Nah, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu yaitu uh, pohon dari tanaman aren ini sudah berumur lebih dari 10 tahun. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batangnya itu kokoh, lurus, dengan lilit batang atau diameter batang yang besar. Kemudian kriteria yang ketiga, pohon dari tanaman aren ini harus sehat. Ya, di sini sehat dalam artian bebas dari hama dan penyakit. Kemudian kriteria yang keempat, ya, produksi nira dari tanaman aren ini sebaiknya kita pilih yang menghasilkan 10 liter per pohon, ya, dalam satu hari. Tentu Bapak Tani yang sudah sejak lama bergelut di bidang penyadapan aren ini tahu betul, ya, kira-kira pohon aren mana yang masuk dalam kriteria ini. Kemudian kriteria yang terakhir, yang kelima, yaitu jumlah mayang, ya. Jumlah mayang betinanya itu di atas dari 5 tandan, Mbak. Ya, jadi begitu pemirsa di seluruh tanah air. Setelah kita memilih pohon induk, ya, kita kemudian yang jelas pemirsa pasti bertanya, kira-kira bagaimana cara memilih benih yang baik, ya, dari pohon indukan tersebut. Jadi cara memilih biji tentunya setelah kita menentukan pohon induk pilihan kita tadi yang sudah sesuai dengan kriteria yang kami sebutkan tadi, tentu buah atau biji bijinya itu berasal dari buah yang sudah matang, ya, itu yang pertama. Kemudian bentuk bijinya itu sebaiknya yang bulat lonjong dengan ukuran 25 hingga 40 mm dikali 25 hingga 15 hingga 25 mm. Itu ukuran bulat lonjongnya, Mbak. Selanjutnya biji yang kita pilih itu adalah biji yang warnanya kecoklatan, kemudian mengkilap dengan permukaan yang licin. Ya, itu kriteria benih yang kita pilih atau biji yang kita pilih. Nah, setelah benih ini sudah kita seleksi, kita kemudian membersihkan, ya. Jadi setelah kita memilih benih-benih yang masuk dalam kriteria tadi, kita kemudian membersihkan. Setelah dibersihkan, kita menentukan titik tumbuh, ya. Jadi di biji aren itu, Mbak, ada satu titik. Nah, itulah yang disebut dengan titik tumbuh. Jadi untuk mempercepat keluarnya kecambah, ada perlakuan khusus yang bisa kita lakukan. Bagaimanakah perlakuannya? Ya, kita bisa dengan mengikir, ya, mengikir titik tumbuh tersebut. Ini dengan tujuan agar kecambahnya cepat keluar, mudah keluar. Ya. Jadi setelah benih siap, tentu hal yang selanjutnya kita lakukan adalah menyiapkan tempat persemaian. Ya, cara untuk menyiapkan tempat persemaian ini, ya, kita membuat persemaian dengan ukuran 1 meter, tinggi sekitar 20 cm, kemudian panjangnya ini, Mbak, disesuaikan dengan jumlah benih yang akan disemaikan. Ya, kemudian media tanam yang kita gunakan seperti biasa, ya, tanah, kemudian kita campur dengan pupuk organik, lebih bagus lagi kalau kita campur dengan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Dan setelah kita menyemaikan biji-biji tadi, ya, kita tunggu hingga 2-4 minggu. Biji-biji ini akan berkecambah. Ya. Setelah berkecambah, kita akan
kegiatan selanjutnya adalah memindahkan ke Ya. polybag ya, ke polybag. Nah, yang perlu kita perhatikan juga dalam pemilihan ukuran polybag ini, kita mengambil polybag yang berukuran 20 cm kali 30 cm. Ya, jadi diameter polybagnya 20 cm, kemudian tinggi polybagnya 30 cm. Nah, benih-benih yang berkecambah tadi kemudian satu persatu dipindahkan ke polybag. Yang perlu kita perhatikan juga Mbak, jangan lupa bahwa pada saat Mm-mm. pengisian polybag ini sebaiknya pengisian media tanamnya itu cukup 3/4 ya dari ukuran polybagnya. Nah, setelah eh, eh, pengisian selesai, kita kemudian mengatur dengan rapi polybag yang sudah siap. Kemudian ada hal-hal juga yang perlu kita perhatikan setelah itu kan tadi kita dari Hmm. bedengan persemaian, kemudian beralih ke bedeng sapi. Ya. Jadi pada saat benih sudah pindah ke polybag, ini Hmm. namanya penyapihan, Mbak. Ya. Dari di penyapihan ini kita juga perlu pemeliharaan ya. Jadi bibit benih tadi itu perlu pemeliharaan. Langkah-langkah pemeliharaan ya. Yang pertama itu karena benih ini masih sangat sensitif dengan sinar matahari, tentu kita harus memberi naungan. Kenapa diberi naungan? Ini untuk menjaga kelembapan. Ya, dan kelembapan yang dibutuhkan itu pada umumnya 50 hingga 60%. Tahap selanjutnya, pemeliharaan selanjutnya itu dengan pembersihan gulma yang ada di sekitar persemaian, sekitar bedeng ya. Kemudian bisa kita lakukan pemupukan. Pemupukan ini dilakukan Hmm. 2 bulan sekali ya. Dan perlu diperhatikan pemupukan ini dilakukan ya, kita meletakkan ya jarak pupuk jarak antara pupuk dengan pangkal benih itu Hmm. sekitar 5 cm, Mbak. Ya, itu adalah tahap-tahap pemeliharaan pada penyapihan ya di bedeng sapi. Selanjutnya kita tunggu benih siap untuk ditanam, dan biasanya benih itu siap ditanam pada umur 12 hingga 18 bulan ya, dengan tinggi sekitar 40 cm, diameter sekitar 10 cm, dan jumlah helaian di atas dari 4 helai. Itu Mbak. Jadi pada malam hari ini cukup ya penjelasan kami tentang bagaimana memilih indukan, bagaimana memilih benih, kemudian pemeliharaan pada saat persemaian dan penyapihan. Untuk season selanjutnya ya, bagaimana metode penanaman dan pemeliharaan kita Iya. di season Baik, selanjutnya. Terima untuk Anda kasih. pendengar ada yang ingin bertanya langsung ke kami boleh di line telepon 0821 4 kali 9440 atau di line telepon 3621 Saya ulang di 0821 4 kali 9440 atau di 3621 Mbak Uyun, dengan melihat proses yang ada ini layaknya sebuah bibit atau pindahan dari penyapian ini sampai tahap terakhir itu usia yang paling normal adalah usia 12 sampai 18 bulan ya. Ketika tinggi sudah mencapai 40 cm, kemudian diameternya sudah 10 cm. Nah, dengan proses yang cukup panjang, saya sampaikan ini cukup panjang ya prosesnya ini. Apakah ada kemungkinan bahwa bibit yang dipilih dari usia pohon di atas 10 tahun ini mengalami cacat ataupun juga tidak layak gitu? Ya, Mm-mm. biasanya Mbak, pada saat setelah penanaman, setelah Mm-mm. kita memindahkan eh, tanaman dari polybag ke lokasi Iya betul. penanaman yang sesungguhnya, ya, biasanya di situ akan terlihat ya bibit-bibit yang kurang Mm. sehat atau cacat. Nah, disinilah fungsinya kita sering setelah penanaman harus ada evaluasi atau pemantauan. Biasanya kegiatan ini disebut dengan penyulaman.
Jadi penyulaman itu bisa kita lakukan 3 bulan sekali. Dan yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita melakukan kegiatan penyulaman ini, tentu kita mengambil sumber benih Iya, dari indukan yang sama, kemudian dengan umur yang oke. sama juga. Ya, itu Jadi yang perlu bisa saya garis diperhatikan. bawahi bahwa dengan memilih pohon indukan yang sebagai sumber benih yang baik itu belum tentu menjamin bahwa bibit yang akan digunakan nanti itu bisa sehat atau tidak gitu ya Mbak. Harus dilihat dulu nanti hasilnya. Ya, Oh, ada ada seleksi seleksi alam ya alam, Mbak. istilahnya. Oke, baik. Ya. Kemudian tadi juga saya menggarisbawahi adalah produksi nira yang dihasilkan itu kurang lebih 10 liter per hari. Jadi apakah memang kita mematok bahwa benar-benar pohon yang digunakan ini adalah pohon yang sudah memiliki produksi nira yang baik, kemudian buah yang baik, kemudian tadi juga ada harus warnanya kecoklatan, mengkilat gitu ya. Harus detail banget ya kita melihatnya ya Mbak ya. Mbak Uyun. Iya, iya, seperti itu harus betul-betul diseleksi, Mbak, karena benih ini merupakan cikal bakal ya, akan menjadi tumbuh menjadi tanaman aren dan tentunya kita berharap benih yang kita tanam, bibit yang kita tanam ini akan tumbuh menjadi tanaman aren dewasa yang memiliki produktivitas yang tinggi. Oke. Ya, tentunya itu harapan dari bapak-bapak tani. Oke. Saya kira Jadi begitu, Mbak. seleksinya memang sangat luar biasa karena ini cikal bakal ya tanaman tumbuh menjadi tanaman aren yang baik. Oke, mungkin terakhir ini karena kita dibatasi oleh waktu, Mbak Uyun terakhir mungkin closing statement tentang teknik budidaya tanaman aren mulai dari awal tadi sudah memperkenalkan ketinggian tempat tumbuhnya seperti apa, kemudian layaknya di curah hujan berapa, kemudian ini tidak membutuhkan tanah yang khusus sebenarnya, tapi ketika memilih benih yang baik, kita harus memilih dari pohon indukan yang baik ya sebagai sumber benih gitu. Silakan mungkin closing statement Mbak Uyun di pertemuan kita yang kedua ini. Ya, jadi sebagai penutup, saya cuma punya harapan, Mbak. Ya, dengan penyampaian informasi kami seperti ini tentang bagaimana budidaya ya, bagaimana memilih indukan, kemudian memilih benih. Kami berharap tentunya sebagai penyuluh, Iya. khususnya saya pribadi, bisa memunculkan kesadaran dan minat masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan yang memang betul-betul sudah sejak lama bergelut di bidang penyadapan aren ini, agar segera menanam tanaman aren karena sangat luar biasa, Mbak, Betul potensi sekali. dari tanaman aren ini. Potensinya sudah dibahas kemarin ya. Itu mulai dari akar, Ya, buah, kemudian bahkan bisa dijadikan sapu lidi, kemudian batangnya berisi sagu ya, luar biasa ini areng. Oke, baik. Mungkin di luar sana masyarakat tanaman areng ini hanya mengenal sebagai sumber dari gula dan juga minuman ya, minuman khas ya di setiap daerah ya. Tapi di sisi lain mungkin tidak ada yang tahu bahwa di batangnya itu terdapat komponen makanan utama kita, ada sagu ternyata di dalam batangnya. Baik pendengar Pro RRI Makassar, khususnya untuk program acara Kiprah Desa untuk edisi hari ini, terima kasih Mbak Uyun Tamrin Eshot sudah bersama dengan kami. Kita akan jumpa lagi nanti hari Jumat ya bersama teman-teman kami di Pro RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat Mbak Uyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan baik saudara pendengar, demikian tadi Kiprah Desa membahas tentang teknik budidaya tanaman areng. Semoga penjelasan kita atau edukasi yang diberikan pada malam hari ini bisa menambah lagi wawasan Anda dalam memilih bibit benih yang baik ya dari sebuah pohon indukan sebagai sumber benih yang baik juga untuk tanaman areng ya, karena cikal bakalnya itu dari pohon yang baik gitu. Baik, saya Emi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar.